Biasanya dalam pola-pola seperti ini memang ada sebuah kasus yang membebani dirinya, yang notabene akan menjadi masalah partai kalau tidak dilepaskan dalam waktu cepat. Dan ini jadi menarik nih, nyambung dengan berita yang tadi dikeluarkan oleh Kompas terkait dengan pernah adanya pemeriksaan terhadap Mas Erlangga terkait dengan minyak sawit 2023, kelangkaan minyak goreng. Jadi keinginan Jokowi untuk memaksimalkan genggamannya sekarang dia perlihatkan melalui pengambil alihan Partai Golkar. Jadi kalau kita anggap bahwa Jokowi cukup dengan taruh Gibran di tempatnya Pak Prabowo, dulu kita sebut itu bakal tidak cukup karena fungsi Gibran adalah wakil presiden, tidak punya kemampuan eksekusi apalagi di bawah Pak Prabowo tuh. Jadi kelihatannya Jokowi menyadari sendiri bahwa Gibran itu bukan peralatan yang cukup untuk mengamankan dia sebagai setelah lengser. Golkar tiba-tiba beberapa menit setelahnya muncul dukungan deklarasi kepada Gibran untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Ada kelompok orang yang mengatasnamakan Koalisi Muda Pembaharuan Partai Golkar. Mereka mendukung Gibran untuk menjadi Ketua Umum selanjutnya. Keinginan Presiden Jokowi untuk melumpuhkan semua partai politik demi mengusung putranya tuh. Setelah itu dia mulai berpikir bahwa kendati Gibran sudah ada dalam posisi yang sangat kuat, yaitu sebagai wakil presiden, tetapi kekuatan Gibran itu tidak cukup untuk mampu melindungi Jokowi di kemudian hari. Kira-kira begitu pikiran Pak Jokowi. Dan itu dia memerlukan satu strategi untuk memastikan bahwa semua peralatan politik, bukan sekedar kedudukan Gibran, tapi semua peralatan politik di DPR harus dia kendalikan. Yang pertama, kalau terkait dengan kebutuhan partai, artinya memang selama ini ada masalah yang kemudian terpendam. Dan mungkin tadi Bung Ridwan sudah bisa menjelaskan, walaupun mungkin faksinya pendukung Mas Erlangga akan membantah. Yang kedua, terkait dengan bahwa keberadaan Erlangga berarti kan dianggap akan menjadi penghambat buat bersatunya koalisi di Kim atau kemudian dalam berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah dua hal itu cukup? Menurut saya tetap jadi pertanyaan, andai kata pun ada masalah. Dengar dalam hitungan hari akan ada kejadian lagi, tapi kita tunggu saja gitu ya, karena saya tidak mau mendahului skenario-skenario politik yang ada. Tapi bagi Gibran untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar ini nampaknya penting sekali memang. Maka Ketua Umum kami dengan ikhlas, dengan sukarela menyatakan mundur dari Ketua Umum di Partai Golkar. Partai Golkar harus berbicara terbuka ya kepada rakyat. Karena Partai Golkar ini sejak reformasi itu menjadi Golkar dengan paradigma baru. Orang tentu nggak terlalu salah kalau ini ya Bung Rocky ya mengaitkan ini dengan Jokowi, apalagi sebelum mundur itu kan Erlangga itu sehari sebelumnya itu bertemu empat mata dengan Pak Jokowi di istana. Agak sedikit kaget ya dengan mundurnya Pak Erlangga Hartarto yang sangat tiba-tiba dan mendadak. Karena tak ada angin, tak ada hujan, pengunduran diri Pak Erlangga tentu menimbulkan begitu banyak tanda tanya yang sebenarnya ini dikaitkan dengan bagaimana komposisi dan desain politik di masa yang akan datang. Melihat bagaimana kekuasaan Jokowi itu di ujung masa berkuasanya masih ingin dapat kepastian bahwa dia tidak akan dipersoalkan setelah kekuasaannya berakhir nanti. Nah di situ fungsi dari Bahlil atau orang-orang sekitar Jokowi berupaya untuk memberi jaminan bahwa Pak Jokowi Anda akan aman kalau Golkar itu kami yang kendalikan. Apalagi Erlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar, tetapi dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Dan ucapan selamat kepada Gibran yang selangkah lagi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru ya, karena mungkin secara posisi Gibran ini lebih kuat gitu ya. Gibran ini wakil presiden Indonesia terpilih, sementara Bahlil ini kan cuma menteri. Belum tentu juga ke depan dia jadi menteri lagi. Terkesan mendadak ya.
Dan kalau kita coba lihat dari pernyataan Mas Erlangga sendiri kan ada 2 poin yang menjelaskan secara umum kenapa kemudian Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Yang pertama untuk keutuhan partai, yang kedua untuk stabilitas pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Artinya kan ada beberapa potensi masalah di situ yang mungkin menjadi penyebab utama. Tentu saja banyak analis politik yang melihat soal pencaplokan Golkar ini dengan kacamata persaingan di dalam tubuh Golkar yang dikendalikan oleh Presiden. Iya, itu soal yang biasa aja bahwa Presiden ingin mengendalikan Golkar. Tetapi yang mesti kita jawab, kenapa keinginan itu masih berapi-api padahal Gibran sudah jadi wakil presiden. Kan itu intinya. Artinya Jokowi sendiri tidak cukup percaya bahwa Gibran bisa menyelamatkan dia tuh. Dan isu Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar ini jauh-jauh lebih cepat, jauh-jauh lebih kencang dibandingkan soal kemungkinan Bahlil untuk menjadi ketua umum Partai Golkar yang baru. Yang Presiden 2025, kita ulangi ya. Nanti gampang dikat. Nanti diikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar. Kalau betul terjadi sebuah problem kepemimpinan di internal dan kemudian tidak adanya restu kekuasaan pemerintahan dan koalisi Prabowo Gibran terhadap Erlangga, kan notabene kita udah bisa nerka nih, Erlangga pasti kalah kok andai kata maju kembali pun dalam Munas. Kenapa tidak tunggu itu saja kan? Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Tapi intinya pasti akan ada PLT setelah ini. Pertanyaannya, mungkin nggak ya Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar? Ya karena kalau dalam politik semuanya mungkin. Apa yang nggak mungkin gitu ya? Dalam kemenangan pasangan, kita ulangi ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan.